Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang prestasi belajar. Prestasi belajar siswa itu dapat dipisahkan dari kegiatan belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil proses pembelajaran tersebut. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Banyak program pendidikan yang dapat dipilih guru sebagai implikasi dari adanya perbedaan individu antara siswa, khususnya perbedaan kemampuan. Dari sekian banyak bentuk program yang dipilih adalah program pendidikan, program remedial, program pengayaan, program percepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar apa? PPKN ya. Di sini gua akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti Anda ketahui, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan tersebut, para tokoh pendiri bangsa segera membentuk alat kelengkapan negara. Salah satunya alat tersebut yang disusunnya Undang-Undang Dasar. 1. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Ditinjau dari asal-usulnya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya huruf I yang dibaca pendek, mempunyai arti sendi, dasar, alas atau azas. Sedangkan sila dengan ucapan I panjang berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama, atau penjelasan 5 kesusilaan. Jadi Pancasila itu diartikan sebagai berbatu sendi 5 atau 5 tingkah laku utama. Kedua, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pengangat hidup. Maksudnya pegangan hidup, pedoman hidup bangsa ditunjuk dari arah semua kegiatan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat. Yang ketiga, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tata tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara di dalam masyarakat. Yang keempat, sejarah perubahan hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam sejarah perkembangannya, Pancasila mengalami 3 perubahan hukum dasar. Dalam perubahan hukum dasar tersebut, Pancasila tetap berlaku sebagai dasar filsafat negara. Di sini Ibu akan memberikan kalian soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan. Pertanyaan yang pertama, tulis rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam. Udah belum? Udah. Yang A, pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945. B, batang tubuh UUD 1945. C, Piagam Jakarta. D, penjelasan UUD 1945. Nomor 2, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan, tulislah
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan A. Norma dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa manusia. B. Penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia. C. Cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan. D. Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Yang nomor 3, salah satu maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat objektif adalah A. Bersifat luas dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. B. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai. Yang C. Objek dari nilai-nilai Pancasila merupakan kehidupan nyata sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Yang D. Rumusan dari sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdapat, yang terdalam ya, menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak. Ibu kasih 5 soal ya. Nomor 4. Sejak Indonesia merdeka, Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, antara lain pemberontakan PKI di Madiun yang bertujuan A. Mendirikan negara serikat, B. Mengubah negara Indonesia menjadi negara federal, C. Mengganti Pancasila dengan pemahaman komunis, D. Mengganti Pancasila dengan pemahaman liberal. Soal yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila menjadi nilai-nilai yang nilai-nilai yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kenegaraan tinggi. Yang B. Suatu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Yang C. Sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Landasan politik yang menghindarkan praktik-praktik politik tak bermoral dan tak bermartabat. Tugas itu dikumpulkan pas pelajaran Ibu. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.